Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan obrolan Cek Mami. Ayo. Hari ini kita mau ngomong tentang bagaimana mengajari anak laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana? Mana kumaha carana tanya berarti untuk gitu jadi teh. pemimpin. Bener. Mantap kan? Tutorial ibu-ibu yang ingin punya anaknya sukses menjadi seorang pemimpin, bos atau direktur atau apa namanya ya. Berarti sebenarnya anak laki-laki memang diajarin harus jadi pemimpin. Iya. Kita jadi bos, kita jadi sukses juga tetap jadi pemimpin. Kenapa akan nikah dirinya. Iya benar. Tapi persoalannya kan emang ibu-ibu kabeh eling bantu kabeh eling. Mana kita bahas biar kita paham frekuensi atau mami. Kalau anak laki-laki itu mau gimana pun harus jadi pemimpin. Jadi harus pemimpin di keluarga anak kan dipangsa eletiknya. Jadi kalau ibu-ibu tapi iya ekstrim ngadat mah ibu-ibu ngomong lah lamun protes mah teu kunaon dianya paling langsung di komenan ku netizen. Nah kita mah baperan. Jadi kalau kita pengen punya anak laki-laki yang ahli dan jago dia menjadi seorang pemimpin, satu, kitanya harus mengajari diri kita menjadi makmumnya dia. Eta poin hesei. Tapi kunaon hiji heula makana bahasna. Itu heula. Kan dia penasaran. Kedua tilu terangkeun heula. Nu mana? Anu hiji itu susah. Kenapa? Ibunya harus menghilangkan egonya. Kan indung mah sampai tua sok hayang dihareup wae. Padahal dia sedang dikasih amanah supaya dia bisa jadi makmum. Akhirnya daek tuh indung nggak makmum ke anak mah. Kadang-kadang nggak mau si ibunya. Ibu-ibu tuh biasa. Iya ngatur. Anak beda dikit udah tuh anak laki-laki riweuh dia ngatur. Kalau misalnya dia mendidik itu berarti cuma kasih teori, biarkan dia cari cara supaya nanti si anak itu bisa praktekin tuh teori dari kita. Terus nanti dia dikasih kewajiban tuh si anak untuk laporan teori dari kita, dipraktekin gimana dampaknya di luar sana. Manehna digebukan apa henteu gitu disuruh anakku batur. Oh iya dong. Benar itu kalau kita ngajari anak cowok kan. Nah, berarti kalau misalnya akhirnya karena teori kita anak kita dipukulin orang, berarti lu emaknya yang salah. Itu. Tapi kita juga harus jujur ngaku. Harus disesuaikan ya nanti aplikasinya. Iya. Implementasi si budak kan tergantung karakternya si budak ya. Iya, memang. Berarti si orang tua juga harus sosialisasinya ngelihat gimana karakter anak laki-lakinya. Dan anak laki-laki jeung perempuan pasti beda kan ngajarinnya. Kan kita ngebahasnya maksudnya juga kita biar yang dengar juga tahu bahwa ngajarin anak laki sama perempuan kudu dibedakan. Iya. Kita pindah deh topiknya. Ayeuna mah kumaha carana. Jadi isinya itu kalau kita mau ngedidik itu pasti ibunya harus berkurang egonya. Dia harus sadar sesadar-sadarnya saat si anak didikannya itu kadang ada yang cepet ya, baru 10 tahun dia udah pintar, udah jadi seorang pemimpin. Udah kita di belakang makmum. Oh iya pintar, ada dia punya bakat gitu. 10 tahun udah bisa dia buat keputusan. Kan kecerdasan otak manusia nggak bisa diukur sama apapun, itu mah ada damelan Gusti Pangeran ya. Jadi dia berkembang dengan cara yang fantastik gitu. Apalagi tutornya bagus, jago kawakan 10 tahun dia udah jago gitu. Nah, pada saat dia sudah terlihat hebat, kelihatan kehebatannya, ibunya minggir. Kudu ke belakang. Kudu nyadarin Nyadar. Ke belakang. Kalau misalnya masih ego kene jangan ke belakang, ya di samping. Di samping oge tong gandeng. Ya kan di samping jangan orang gitu ngarawe coai atuh lieureun eta imam leutik. Imam gede bapak nanya lieur kamu imam nu leutik gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlihat dia sudah mulai bisa, walaupun belum dari skala 10 baru skala 2, itu ibunya ke belakang.
sesekali boleh ke samping gitu. Itu kayak kita kayak kursus setir mobil gimana sih? Apaan anu guruna teu mungkin kieu carana tapi si guruna teu pindah-pindah tina kursi setir. Manehna we aya mawa mobil. Muridna teu didieukeun di dinya. Kenyang tuh teori. Asal naon teh istilahna ngegas salah, ngerem salah carekan pindah deui manehna ka dinya. Nya tetep baloon anu muridna. Si mami seuri tapi kan kita kehidupan nyata itu sih seperti itu. Aku jujur ge kita Gitu. ketawa teh karena kita nyadarin mami gitu. eta teh dialami sama kita dan kanan kiri depan belakang. Bayangin kelakuan kita teh sebenarnya kitu tah sarua. Jadi iraha eta muridna geus mayar bisa ngegas ngerem bisa menang SIM. Geus mah SIM-na ge riweuh. Anu geus jago ge riweuh. Kometa karak diajarkeun ya. Jadi kan teu bisa-bisa. Jadi akhirnya itu mah semua kembali saat ibu ingin punya seorang raja, dia harus bisa menjadi rakyat dulu di depan raja kecilnya gitu. Nah, eta nu pang susahna. Ya, harus jika dia menghilangkan sudah dilewatkan itu meskipun dengan susah payah keren dilewatkan. Pasti gitu, punya sudah anak seorang lewat. raja. Aya nu kadua ada. Aya. Kan tadi nomor hiji. Nah, Ya. itu susah. Geus, kita anggap saja bahwa itu sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Dua, lebih susah deui. Hah? Ya kan biar takut. Ya kan hiji nu susah nu kadua rada gampang. biar sieunnyaan. Hai guru nomor 2. Ya, nomor dua itu adalah kita mensosialisasikan hukum sama si pemimpin. Karena namanya raja, pemimpin itu pasti identik dengan hukum. Kalau misalnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa sebutnya sabdo pandito ratu. Eta teh yang punya itu adalah seorang pemimpin gitu. Jadi si ibunya harus pintar, piawai dia menerapkan, mensosialisasikan hukum, baik itu hukum agama, hukum negara, hukum norma, hukum adat, hukum apa, dia harus bisa mensosialisasikan jadi dengan baik gitu. Berarti kan kita dia pintar mensosialisasikan beberapa hukum yang berlaku di tempat tersebut. Ya. Tapi kan berarti kan ngelihat dari pendidikan juga, Mami. Ya kan emang hitungannya begitu ya, betul. Mami. Maksudnya kita nggak harus yang sekolah tinggi pasti hebat bisa membuat enggak. Tapi sesuai dengan kemampuan si ibu. Karena kan sebenarnya ya hukum yang bisa dikerjakan oleh seorang raja itu tergantung nurani pengasuhnya. Permaisurinya, ibu ratunya, ibu surina kalau ibu surinya jago gitu, hatinya hidup, nuraninya oke, otaknya pasti cerdas. Jadi si raja kecil ini akan jadi raja yang hebat. Jadi wise ada, taat ada, pinter gitu, gagah ongko itu sempurna gitu. Karena kan si ibu cuma butuh dengan hukum itu butuh hati dan nurani. Iya, dengan nurani ya, Mami. Bahwa sebenarnya dia kan pendidikannya tinggi, nuraninya eueuhan. Sebaliknya juga kalau yang tidak tinggi tapi nuraninya bagus kan si anak bisa mengikuti zaman dulu tuh ada, zaman kerajaan kan nggak ada yang lulusan Harvard, nggak ada, nggak ada yang S10, nggak ada. Permaisurina tapi dia cerdas karena alam aja, dia jadi hati nuraninya hidup, maka muncullah raja-raja yang hebat tuh sampai melegenda gitu kan. Pasti ada ibu surinya, makanya raja dulu itu dia sama ibu surinya itu hormat nunut gitu. Data dititah tapi dia menghormati karena dia praktekkan sendiri, dia lihat kehebatan aturan yang dibuat oleh ibunya itu seperti apa. Jadi dia itu karena ketika mengajari langsung jadi ibu suri learning by doing tah eta. Jadi ibu ratu, ibu suri teh eta paling susah. Permaisuri mah gampangnya, ibu ratu riweuh gitu. Jadi menciptakan raja itu seperti itu kira-kira gitu. Nah, itu juga yang harus diajarkan sama ibu-ibu ke anaknya, anaknya laki-laki. Terus eta nu kadua. Yang terakhir nih. Kadilo eta yang ketiga. Kalau yang ketiga mah rada-rada iya lah. Nah, untuk ngomong susah deui atuh kan sarua. Rada-rada sieun urang ngebahasna maksudna. Sana ieu urang mentas yang dicarikan ku Pak Ustad.
Kan standar memang kalau memang itu kalau memangnya kita memang bisa jadi masukan, kenapa enggak? Iya, jadi si Raja itu oleh si pengasuh Ibu Suri Ratu itu harus dikenalkan kepada sang pencipta. Gitu. Jadi yang mengenalkan ibunya. Itu mau akan dicarikan tuh ku Pak Ustadz Oge. Memang kewajiban orang tua untuk mengajarkan. Iya kan gitu siapa tahu beda. Jadi yang mengajarkan dia mengenal Tuhannya versi si ibunya ya gitu. Betul. Itu adalah ibunya. Dia yang harus mengenalkan dulu karena saat seorang pemimpin tidak kenal Tuhan jadi apa? Nah itu yang kita jadi serem, rada horornya. Iya jadi serem. Jadi memang. Jadi tugasnya bisa diajarin sama rajanya lagi nggak bisa, diajarin sama guru agamanya nggak bisa, itu harus sama ibunya. Ya karena kan ibunya kecil, bisa melawan itu. Melawan aturan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, Bu Ustadz sebagai gitu. Betul. Gila itu. Kalau udah kita bicara poin ketiga, makanya aku bilang takut orang teh. Karena kan kalau kita mulai dari hal yang dari kecil sudah diajarkan ibunya tentang keberadaan pencipta, salah wenya, ke ujungnya pasti kan ngaco. Iya betul. Iya. Kan dasarnya udah beda. Benar. Gitu loh. Kan dari ibunya juga tuh si raja itu makan makanan haram atau halal. Iya. Nah, ibunya tuh yang masukin. Ibunya tuh yang masukin ke perut anak itu. Jadi raja kalau banyak makanan yang sampah kan otaknya juga jadi sampah. Nah, itu perilaku si ibu itu 1 2 3 benar-benar menentukan dia akan punya raja kecil atau enggak gitu. Nah, dari kesemuanya itu pendidikan nggak nentuin ya, Mami? Enggak. Jadi banyak pengalaman dari si ibu sendiri, kualitas diri, yang dia dapatkan selama dia hidup dari kecil juga ya Mami. Pribadi si pengasuh juga itu luar biasa gitu. Makanya kalau raja-raja dulu kan orang tuanya juga sekolahnya kan nggak ke sekolah, tapi kan banyak raja hebat gitu. Nah, itu kita kembali lagi ke sejarah, dimensi dan waktu. Tapi ulah panjang ya nama kan itunya tentang bagaimana mengajari anak laki-laki supaya jadi pimpinan. Berarti di cuma 3 topik ini, untuk topik ini mah 3 aja, kepanjangan besi urang ngaco. Poin utamanya peran ibu atuh. Ya KBG kembali ke ibu, kan makanya ditaruh sama Allah itu di perut emak, di perut ibu, dalam di perut bapak. Bukan tidak bisa laki-laki itu melahirkan, Allah nggak mau. Naruh di laki-laki rahim, kan bisa aja tinggal di kun fayakun selesai gitu kan. Tapi kenapa tidak diciptakan ke situ? Karena di kepalanya didesain beda juga, taruh di ibu kan sistem di kepalanya juga beda, programnya beda. Programnya jadi juga udah multi talent. Kenapa ditaruh di ibu? Karena ibu itu welas asihnya lebih tinggi daripada bapak. Jadi berharaplah seorang raja yang diutamakan adalah welas asihna. Lamun raja, raja pinter teboga welas asihnya enggeus beak eta rakyatna tiran. Iya ditek-tekan basina eta. Karunya teh pokona mah tong dibahas sieun. Raja doyan mutilasi iya mantap ditek-tekan. Beak ke rakyat beak. Makanya memang tujuannya supaya supaya kita punya ulas asih ya. Jadi si raja itu bagus ulas asihnya. Maju pasti maju. Berarti ketika kita mengajari anak laki-laki untuk jadi pemimpin, peran ibu dominan. Waduh, emang. Iya dong. Iya. Terus ya itu ibu bisa menurunkan egonya saat mengajari anak untuk jadi pimpinan. Betul. Semoga kita paham. Iya. Itu aja kali ya. Poin pentingnya adalah peran ibu. Iya betul. Untuk keberhasilan anak laki-laki menjadi pimpinan. Bapak-bapak jangan marah ya. Jangan suka iri. Memang ibunya itu mikir gara-gara kalau menjadi seorang raja. Kitanya bisa di demo engke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.